Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar bersama lagi melalui pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 4, pembelajaran yang pertama. Tetapi sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran, Abata. Berdoa cukup. Nah, anak-anak, di subtema 4 kali ini kita akan membahas tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Allah yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Nah, anak-anak, sekarang kalian siapkan buku tulis, kemudian alat tulis dan buku elektronik yang telah dibagikan lewat WA pada saat awal tema 3. Sekarang mari kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Ayo membaca. Bertani garam. Garam dihasilkan dari laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Selanjutnya, setelah membaca wacana tersebut, silakan coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ayo bercerita. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam.
Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam melalui cerita bergambar. Oke, berikut ini contoh cerita bergambar tentang proses pembuatan garam. Ya, yang pertama, gambar pertama, di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Kemudian, tambak diisi dengan air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Di gambar yang ketiga, setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Lalu, di gambar yang keempat, garam-garam setelah dipanen dijual ke pabrik untuk ditambah yodium dan dikirim ke daerah lain. Ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Ya, masih ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya sudah disampaikan bahwa 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Maka karena waktu yang dibutuhkan oleh petani garam untuk mengisi satu petak tambak dengan air laut adalah 2 jam. Maka kita hitung 1 jam sama dengan 60 menit. Karena 2 jam berarti 2 kali 60 menit sama dengan, ya langsung kita kalikan, 2 kali 6 sama dengan 12. Nolnya ada 1, tinggal kita tambahkan. Sehingga hasilnya adalah 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak tambak adalah 120 menit. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan jam? Jadi kita mengubah bentuk menit ke dalam satuan jam. Itu ada 90 menit. Kita ingat 1 jam adalah 60 menit. 90 menit sama dengan 60 menit. Untuk menjadi 90 maka ditambah 30 menit. Sehingga hasilnya adalah 1 jam 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? 1 jam 20 menit dapat kita hitung 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian kita jumlahkan dengan 20 menit. 60 ditambah 20 hasilnya adalah 80 menit. Ayo berlatih. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan berapa menit? Masih ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit sama dengan berapa detik? Ya, untuk 1 menit sama dengan 60 detik. Yang berikutnya 1 jam, diulang lagi nih, 1 jam sama dengan berapa menit? 60. Kemudian jika 2 jam maka 2 kali 60. Hasilnya adalah 2 kali 6 12 ditambah nolnya 1 berarti 120. Kemudian jika 3 jam berarti 3 kali 60 menit. Hasilnya adalah 3 kali 6 hasilnya 18. Tambahkan nolnya 1. Lalu apabila 4 jam maka 4
kali 60. 4 kali 6 hasilnya adalah 24. Nolnya tambahkan 1. 5 jam, tinggal 5 kali 60. 5 kali 6, 30. Nolnya tambahkan 1. Oke. Selanjutnya, ubahlah satuan jam menjadi menit. Silahkan, karena sudah ada beberapa contoh di depan, kalian coba untuk 5 soal tersebut kerjakan secara mandiri. Ubahlah satuan menit menjadi jam. Yang pertama, 60 menit sama dengan berapa jam? Ya, 60 menit sudah hafal ya. 60 menit sama dengan 1 jam. Ya, ini patokannya ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 60 menit sama dengan 1 jam. Kemudian kalau 120 menit itu ada berapa jam? Kita hitung, kita gunakan pembagian. 120 dibagi 60. Kita coret nolnya, 0, 0. Berarti tinggal kita hitung 12 dibagi 6 hasilnya 2. Lalu 180 menit sama dengan berapa jam? Kita hitung 180 dibagi 60. Nolnya dicoret, tinggal 18 dibagi 6 hasilnya 3. Lalu 300 menit sama dengan berapa jam? Kita coret nolnya satu-satu, tinggal 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 hasilnya 5. Oke. Ubahlah satuan menit menjadi jam. Yang nomor 1 ada 70 menit. Ingat, patokannya adalah 60 menit itu 1 jam. 70 kita buat penjumlahan. 70 itu 60 ditambah berapa? Kita hitung ya. 70 dikurangi 60. Hasilnya adalah 0 dikurangi 0, 0. 7 dikurangi 6, 1. Maka hasilnya 10. Jadi di sini 1 jam 10 menit. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan soal nomor 2 sampai dengan 5 kalian coba kerjakan secara mandiri. Ayo mencoba. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada saat menjemur pakaian basah. Ya, benar. Perubahan wujudnya adalah dari cair menjadi gas atau menguap ya. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutilah langkah-langkah sesuai gambar. Cara melipat kaos dapat bermacam-macam. Berikut ini langkah-langkah melipat kaos dengan cara cepat. Perhatikan dan cobalah langkah-langkahnya. Untuk kegiatan bersama orang tua, berlatihlah melipat pakaian di rumah. Nah, anak-anak, demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Kita sudah hampir memasuki akhir dari tema 3. Tetapi kita juga belum bisa kembali ke sekolah. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita berdoa supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Pak Khairul berpesan kepada kalian untuk kalian jaga sholat kalian, mengaji kalian, dan hafalan kalian. Serta jangan lupakan protokol kesehatan 3M. Iman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian aman, kita aman ketika kita memakai masker, menjaga jarak,
mencuci tangan selama 30 detik, dan kita tidak memegang wajah. M yang terakhir adalah imun. Kita harus makan makanan yang bergizi, buah dan sayur itu juga harus kita makan, serta melakukan olahraga setiap hari secara rutin. Nah, anak-anak, tolong ya yang sudah melihat video ini nanti meninggalkan komentar di kolom komentar. Komentarnya nama dan nomor absen saja ya, sebagai tanda bahwa kalian telah menyaksikan video ini. Pak Khairul mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video maupun video yang kurang jelas. Demikian yang bisa Pak Khairul sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.